Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan serta taufik dan hidayah sehingga pada hari ini, hari ke-7 dari bulan Ramadan, kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan puasa. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya dari surat Al-Ghasyiyah. Kemarin kita telah menyelesaikan ayat yang ke-16 dan itu adalah pembahasan terakhir tentang surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah ini dengan pembahasan tentang neraka dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang surga. Maka pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. 4 ayat yaitu ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan? Mereka di sini adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Pada saat diturunkannya ayat ini, afala yanzurun, tidakkah mereka orang-orang yang ingkar
orang-orang yang tidak mau beriman, memperhatikan ilal ibili, memperhatikan unta. Tidakkah mereka memperhatikan unta, binatang unta, kaifa khuliqat, bagaimana hewan unta ini telah diciptakan? Tidakkah mereka memperhatikan penciptaan atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap unta? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah pula mereka memperhatikan gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan bumi yang kita tinggali ini, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dijadikan hamparan, dihamparkan, dibentangkan untuk kita berpijak di atasnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang neraka, kemudian apa yang ada di dalamnya, dilanjutkan dengan surga dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya. Kemudian Allah taala mengajak kita untuk berpikir tentang beberapa makhluknya. Di antaranya adalah unta. Ada 4 makhluk. Yang pertama adalah unta, kemudian langit, kemudian gunung, dan yang keempat adalah bumi. Barangkali kita bertanya-tanya, apa hubungannya? Adakah hubungan atau korelasi antara pembahasan surga dan neraka dengan unta? Kalau kita lihat sekilas kayak ya mungkin gak ada hubungannya, hanya pindah pembahasan saja. Tapi ternyata kalau kita lihat tafsiran para ulama, ada hubungan yang sangat erat. Ada hubungan yang sangat erat antara pembahasan surga neraka dengan unta. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga dan tentang neraka, banyak orang-orang kafir yang tidak percaya. Bahkan mungkin semua orang-orang kafir pada saat itu mereka tidak percaya. Misalnya tentang dipan-dipan yang tinggi. Ketika mereka mendengar tentang di surga itu ada dipan-dipan yang tinggi, maka mereka bertanya, tentunya pertanyaan yang sifatnya sedikit mengolok-olok. Kita ini kan kecil, pendek. Manusia itu kan ukurannya kecil. Kalau dipannya tinggi-tinggi, gimana kita naiknya? Bagaimana kita naiknya? Malah nyusahin, malah nanti menyusahkan kalau dipannya terlalu tinggi. Nah, ini salah satu yang dijadikan alasan oleh orang-orang musyrikin untuk menolak apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Mereka berusaha membayangkannya dengan akal mereka. Kalau dipannya tinggi, lebih susah naiknya. Nah, sekarang ada dipan yang tingkat saja, kita milih yang bawah.
Kapan kita ngantuk tinggal tidur, tidak perlu harus naik tangga. Maka di ayat yang berikutnya, yaitu ayat 17 sampai 20 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Jadi menciptakan apa saja Allah itu Maha mampu. Maka nggak perlu jauh-jauh untuk melihat keajaiban dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat keajaiban dari ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, ada yang dekat dan ada di sekitar kalian. Ayat ini diturunkan awal mulanya adalah untuk orang-orang musyrikin pada waktu itu, orang-orang Arab. Jadi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan kalian, ada di sekitar kalian itu banyak, yang semuanya menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, di sekitar kalian, yang semua makhluk itu memiliki keajaiban dan kesempurnaan yang luar biasa, sesuatu yang aneh yang tidak bisa dipahami dengan akal, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menciptakan surga dan neraka. Jadi ini ada korelasi atau hubungan antara pembahasan surga dan neraka dengan unta, langit, bumi, gunung dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan membantah penolakan dan pengingkaran dari orang-orang musyrikin. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah, beliau adalah salah satu ulama hadis dan ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Dan ini dinukilkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dipan-dipan surga tadi, kata Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dipan-dipan ini, maka orang-orang kafir bertanya, "Kaifa nas'aduha?" Kaifa nas'aduha? Bagaimana caranya kita naik? Bagaimana caranya kita naik ke atas dipan-dipan yang tinggi tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-17 ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah ketika mereka menolak atau mengingkari dipan yang tinggi dan mempertanyakan bagaimana cara naiknya, tidakkah mereka memperhatikan unta yang ada di sekitar mereka? Kalau kita hidup di Indonesia kan nggak pernah lihat unta, mungkin masih bertanya-tanya, loh apa? Kenapa harus lihat unta? Jadi unta itu kan fisiknya tinggi. Unta itu tubuhnya tinggi, lebih tinggi daripada manusia.
mereka atau kita diajak memperhatikan bagaimana cara manusia naik ke atas punggung unta. Ini keistimewaan unta, dan mungkin nggak ada pada binatang atau hewan selain unta. Jadi unta itu ketika akan dinaiki oleh pemiliknya, unta itu akan turun, akan duduk, dekem, apa bahasa Indonesianya, menderum. Unta itu akan turun dan duduk. Lalu kemudian orangnya naik ke atas, baru untanya berdiri kembali. Jadi ketika unta itu tinggi, kalau orang mau naik tinggal untanya kemudian turun, orangnya naik, untanya berdiri kembali. Itu cara orang naik unta. Makanya kemarin kita sebutkan bagaimana caranya ahli surga atau penduduk surga naik ke atas dipan tersebut. Dipannya turun, kemudian ketika orangnya naik, dipannya naik kembali. Seperti bagaimana cara orang naik ke atas punggung unta. Dan ini gak ada pada binatang lain. Kuda ya gak seperti itu. Orangnya yang lompat ke atas punggung. Selain kuda, sapi, jarang orang naik sapi. Jadi binatang yang lain gak ada, hanya unta. Makanya Allah sebutkan unta. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 makhluknya. Yang pertama adalah unta. Padahal unta itu adalah di antara 4 makhluk yang Allah sebutkan ini, dia adalah makhluk yang paling kecil. Dia adalah makhluk yang paling kecil perbandingannya langit, gunung, dan bumi. Maka unta ini makhluk yang paling kecil. Tapi kenapa unta itu disebutkan pertama dalam ayat ini? Disebutkan di urutan yang pertama. Jadi supaya kita bisa merenungi dan berpikir tentang apa sih istimewanya unta, maka kita perlu membaca dan sedikit mempelajari keistimewaan dari binatang ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ini termasuk di antara kecerdasannya para ulama hadis, para ulama tafsir, ketika mereka membicarakan tentang unta. Sebagian mereka atau kebanyakan ahli tafsir, mereka jelaskan tentang unta secara detail. Mereka jelaskan tentang unta. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, mereka menjelaskan tentang keistimewaan dan keajaiban unta secara rinci. Karena apa? Karena tidak semua orang pernah melihat unta, atau tidak semua orang tahu tentang unta. Kalau orang-orang Arab pada saat itu jelas, mereka nggak perlu dijelaskan. Mereka tinggal lihat ke kandang atau keluar rumah saja, mereka akan lihat unta. Makanya mereka diajak berpikir, afala yanzurun, tidakkah mereka melihat kepada unta? Karena apa? Karena unta itu hewan yang sangat familiar. Jadi alasan yang pertama tadi, kenapa unta itu disebutkan pertama kali dalam ayat ini, kata para ulama, yang pertama adalah karena unta adalah makhluk yang paling akrab dengan mereka. Jadi unta ini adalah makhluk yang paling akrab, paling familiar dengan mereka orang-orang Arab pada waktu itu. Setiap hari mereka berinteraksi dengan unta. Setiap saat mereka melihat unta. Karena itu binatang yang paling banyak.
kita ingat dalam sejarah atau sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, terkadang dalam suatu peperangan beliau mendapatkan rampasan perang ratusan ribu unta. Bukan hanya ratusan ekor, bukan hanya ribuan, tapi ratusan ribu ekor unta. Berarti kan banyak sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kambing, bahkan sapi. Kalau sapi mungkin langka, kambing lumayan banyak, tapi unta mungkin zaman dulu ya. Kalau sekarang kambing lebih banyak, zaman dulu mungkin unta lebih banyak. Mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ini alasan yang pertama, karena memang unta ini binatang yang paling dekat dengan mereka, sehingga ketika mereka ingin melihat dan mempelajari tentang unta, itu sangat mudah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh mereka berpikir dengan makhluk yang sangat mudah untuk mereka temui. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa unta itu binatang yang paling lengkap manfaatnya, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa unta itu adalah binatang yang paling lengkap manfaatnya dan paling banyak membantu kebutuhan manusia. Paling lengkap manfaatnya serta paling banyak membantu kebutuhan manusia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa unta ini memiliki 3 fungsi secara keseluruhan, secara garis besar. Unta ini memiliki 3 fungsi yang itu tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lainnya. Barangkali pada pertemuan pagi hari ini kita berbicara tentang unta, supaya kita bisa mengamalkan firman Allah Ta'ala, afala yanzurun, supaya kita bisa meresapi, merenungi betapa besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang yang namanya unta. Kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa unta ini memiliki 3 fungsi besar yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Di antaranya yang pertama adalah unta ini digunakan sebagai kendaraan jarak jauh. Satu, di fungsi unta yang pertama, unta ini digunakan untuk kendaraan jarak jauh, bukan cuma kendaraan jarak dekat, kendaraan jarak jauh. Kemudian yang kedua, unta ini dapat mengangkut barang yang berat. Unta dia bisa menjadi alat untuk mengangkut barang yang berat. Dan yang ketiga adalah manfaat dari konsumsi terhadap unta. Unta ini bisa dimakan dan bisa diambil minum. Bisa dimakan, bisa diminum. Nanti akan kita sebutkan satu persatu contohnya. Yang pertama, bahwa unta itu adalah kendaraan atau tunggangan jarak jauh. Disebutkan oleh orang yang tahu tentang unta tentunya. Jadi kita hanya belajar teori. Disebutkan tentang unta atau teori tentang unta yang nggak pernah kita lihat, bahwa unta itu dapat berjalan di padang pasir. Padang pasir itu medan yang cukup berat. Jadi unta itu bisa berjalan di padang pasir selama 8 hari, atau bahkan ada yang mengatakan 2 minggu, bahkan ada yang menyatakan sampai 1 bulan tanpa makan dan minum. Perjalanan 1-2 minggu, yang paling banyak disebutkan kurang lebih 2 minggu.
Tadi ada yang menyebutkan sampai 1 bulan. Jadi onta itu bisa melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir itu cuacanya ekstrim. Musim panas ya panas, musim dingin minus. Kalau panas itu 50 derajat bisa lebih. Kalau musim dingin ya minus. Tapi onta ini bisa bertahan perjalanan selama 2 minggu atau 2 pekan tanpa makan dan minum. Binatang mana yang sanggup? Atau bahkan sekarang lah, alat transportasi mana yang sanggup menandingi onta? Mobil mana yang sanggup? Sebagian menyebutkan bahwa kalau ini tadi perjalanan, artinya perjalanan tanpa henti. Perjalanan tanpa henti, bukan perjalanan sebentar istirahat sehari 2 hari, bukan. Perjalanan tanpa henti. Dan onta itu bisa berjalan 40 km per jam. 40 km per jam. Cepat di padang pasir. Karena memang Allah ciptakan onta ini khusus. Jadi kakinya onta itu tidak sama dengan binatang-binatang yang lain. Kakinya onta itu didesain khusus untuk perjalanan di atas padang pasir. Kulitnya pun didesain khusus, tebal dan seterusnya. Itu semuanya khusus sesuai dengan cuaca yang ekstrim yang ada di padang pasir. Sebagian orang menyebutkan jarak. Jadi onta itu bisa berjalan kurang lebih 400 km. 400 km tanpa makan dan minum. Perjalanan 400 km tanpa makan dan minum. Ini luar biasa. Dan kita nggak tahu ini. Kita tidak tahu keistimewaan ini karena memang di sekitar kita tidak ada unta. Jadi nggak heran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir tentang merenungi dan memikirkan tentang keajaiban dari ciptaan Allah yang namanya unta. Kenapa bisa demikian? Pasti ada sebabnya. Kenapa unta itu bisa perjalanan sekian lama tanpa makan dan minum? Ya tentu saja ada sebabnya. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada sebabnya. Yaitu apa? Unta itu punya penampungan air dalam tubuhnya. Unta itu memiliki penampungan air dalam tubuhnya dan punya kemampuan untuk menyedot air dengan cepat. Disebutkan oleh para ahli bahwa unta itu dalam 3 menit, ini teori, tapi disebutkan oleh para ahli dalam ensiklopedia binatang pun disebutkan bahwa unta itu bisa menyedot air dalam 3 menit sebanyak 130 liter. 3 menit 130 liter. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 200 liter. 130 sampai 200 liter itu sekali minum dan hanya butuh waktu 3 menit. Enggak kebayang, kita isi bensin saja 3 menit baru berapa liter. Ini 130 liter. Dan itu bisa disimpan, ditampung dalam tubuhnya. Ya pantas bisa bertahan sampai 2 minggu bahkan sampai 1 bulan tanpa minum. Ini yang pertama. Jadi unta itu merupakan kendaraan yang sangat perkasa. Kita bahasakan Mercy atau Mercedes, nopo sing paling Zenik, Innova misalnya. Sekarang ada yang hybrid nopo nggih. Bisa pakai bensin, bisa pakai listrik. Tetap saja kalau bensinnya habis, listriknya habis ya sudah. Apakah bisa bertahan selama ini? Nah, inilah unta. Tidak ada yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fungsi yang kedua, bahwa onta itu adalah binatang yang bisa mengangkut beban yang sangat berat. Bahkan disebutkan hampir setengah ton. 1 ton itu 1000 kilo laras nama boten. Jadi onta itu bisa mengangkut beban lebih dari 400 kg di atas punggungnya. 400 kg. Ini beban yang berat. Gajah saja yang badannya lebih besar daripada onta itu hanya mampu kurang lebih 250 sampai 350 kilo. Dan onta ini dengan badan yang lebih kecil, dia mampu mengangkat beban yang lebih tinggi. Dan para ulama tafsir, mereka ketika memberikan atau mencontohkan tentang onta, membahas tentang onta, mereka menyebutkan salah satu hikmah onta itu diciptakan dengan leher yang panjang. Jadi onta itu ketika ditaruh beban di atasnya itu dalam kondisi duduk, kemudian dinaikkanlah beban atau barang di atas punggungnya yang bisa mencapai 400 kg tadi. Kemudian onta itu akan berdiri sendiri dari posisi duduk, kemudian berdiri tanpa bantuan manusia dengan beban 400 kg di atas punggungnya. Dan ketika berdiri dibantu dengan lehernya yang panjang. Jadi fungsi dari leher onta tersebut seperti dongkrak, cakap. Leher kan, kalau kita bilang leher itu kan ringkih kalau leher manusia. Tapi ternyata leher onta itu fungsinya malah justru untuk menopang, untuk dongkrak ketika dia hendak berdiri mengangkat beban yang berat. Ini diantara keajaiban unta yang lain. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, atau mungkin ada yang keempat nanti. Yang ketiga, onta itu bisa dikonsumsi, atau sesuatu yang bisa dikonsumsi dari onta ini lebih banyak daripada binatang-binatang yang lain. Satu dari segi kandungan daging, misalnya daging onta itu katanya daging yang paling sehat, katanya. Wallahu a'lam. Onta itu dagingnya katanya paling sehat, kandungan proteinnya tinggi, kemudian nol kolesterol, tidak ada kolesterolnya. Satu dagingnya, kemudian susunya, daging kulit meliputi semuanya. Kemudian yang kedua adalah susunya. Susu onta ini juga katanya susu yang paling banyak kandungan gizinya. Dan satu lagi yang nggak ada pada binatang lain, kalau daging, susu, sapi juga ada, kambing juga bisa kita ambil dagingnya dan susunya. Satu lagi yang nggak ada pada binatang lain adalah air kencingnya. Jadi ini salah satu atau satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh unta. Air kencingnya itu bisa diminum dan bahkan dijadikan sebagai obat. Kalau sekarang mungkin banyak penelitian, mudah untuk membuktikan, dan itu sudah dibuktikan, diteliti dalam laboratorium dan lain sebagainya, bahwa air kencing onta itu tidak mengandung racun ataupun penyakit. Tapi jauh sebelum ada penelitian, Nabi SAW sudah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari ada rombongan dari kabilah Urainah, dari suku Urainah.
datang ke Madinah. Dan ketika tiba di Madinah mereka sakit. Karena memang Madinah itu punya cuaca yang berbeda daripada kota-kota yang lain pada waktu itu. Dia orang yang sistem kekebalan tubuhnya kurang atau antibodinya lemah, ketika datang ke Madinah dia akan sakit. Dulu ya, sekarang wallahu a'lam bishawab. Dulu seperti itu. Makanya orang kaum muhajirin ketika mereka pertama kali hijrah ke Madinah mereka juga sakit. Sampai ada istilah yang dikenal dengan humma Yathrib, demam kota Madinah. Demam. Nah, orang dari suku Urainah ini mereka datang ke Madinah, dan ketika mereka sampai ke Madinah mereka sakit. Dan itu sulit disembuhkan. Maka kemudian fa'amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum air kencing unta dan susu unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk minum air kencing dan susu dari unta. Maka ketika mereka minum, kemudian dengan izin Allah mereka sembuh. Mereka minum, kemudian mereka sembuh. Jadi ini wahyu. Tentu saja ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun ada penelitian mengatakan itu bahaya, kencing unta kan kotor. Kencing itu kan kotoran. Maka kita sebagai orang yang beriman tetap kita lebih percaya kepada wahyu. Nabi SAW yang memerintahkan, gak mungkin beliau dengan sengaja memberikan racun kepada orang lain. Apalagi mereka suku Urainah ini pada waktu itu zahirnya mereka adalah orang-orang mukmin. Walaupun nanti di akhir cerita dari hadis ini endingnya kurang baik. Akhir ceritanya kurang baik. Karena apa? Setelah mereka sehat, kemudian mereka justru membunuh orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan unta tadi. Jadi mereka membunuh penggembala unta yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian mereka curi untanya, karena untanya banyak. Setelah mereka sakit, kemudian dikasih obat sembuh, mereka justru membunuh orang yang membantu mereka berobat. Setelah itu unta-unta yang ada mereka bawa kabur, mereka bawa pergi. Hingga kemudian Nabi SAW mengutus pasukan untuk mengejar mereka, dan setelah mereka didapatkan, maka mereka pun dihukum dengan dipotong tangan dan kaki mereka, kemudian dicungkil matanya. Ini hukuman mereka karena kejahatannya luar biasa. Mereka sakit ditolong malah apa istilahnya? Ditolong malah nyolong. Ditolong malah nyolong. Ini berdasarkan hukum perampok. Jadi mereka dihukumi dengan hukum perampok. Perampok yang membunuh. Perampok yang membunuh korban. Jadi dipotong tangannya silang, tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya tangan kiri dan kaki kanan. Tapi intinya kembali kepada tadi, bahwa kencing unta itu memiliki khasiat yang luar biasa. Itu obat berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan ada satu lagi keistimewaan dari unta, yaitu unta itu hewan yang sangat mudah dikendalikan. Satu, mudah dikendalikan. Yang kedua, gaya hidupnya mudah. Gaya hidupnya mudah. Beda dengan kambing. Kambing itu hanya rumput tertentu yang bisa dimakan. Sapi juga sama, nggak semua rumput doyan ternyata. Berapa waktu yang lalu saya menawarkan rumput depan rumah, kok kambingnya doyan. Ternyata kata yang punya kambing nggak doyan. Padahal rumput hijau.
Jadi kambing itu ternyata gaya hidupnya tinggi, istimewa. Tapi kalau onta itu tidak. Onta itu bahkan makanan yang berduri atau tumbuh-tumbuhan yang ada durinya pun mulut onta disetting atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki lapisan kulit yang tebal, sehingga duri-duri dari kebanyakan tumbuh-tumbuhan itu nggak mempan. Makanya mereka bisa makan apa saja. Di padang pasir mereka bisa makan tumbuhan apa saja. Mudah, jadi makanannya mudah. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antaranya penyembelihnya juga mudah. Nyembelihnya juga mudah, hanya tinggal dalam posisi berdiri, tinggal ditusuk. Ini yang namanya nahar, ditusuk di bagian leher. Kalau sapi kan kita lihat luar biasa susahnya. Kalau belum pengalaman, harus merubuhkan dulu dan lain sebagainya. Kalau unta tidak, tapi juga tetap butuh pengalaman. Dalam posisi berdiri, tinggal ditusuk satu tusukan sudah cukup untuk menyembelih unta. Dan masih banyak kemudahan-kemudahan yang lain yang ada pada unta yang kita tidak tahu, karena memang kita atau unta ini bukan hewan yang familiar terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini sedikit cerita tentang unta. Jadi temanya hari ini hanya cerita tentang unta. Tapi dengan ini kita bisa tahu betapa ajaibnya hewan yang bernama unta, yang ternyata memiliki keistimewaan yang tidak ada pada binatang-binatang yang lainnya. Makanya pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada binatang yang bernama unta. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang paling utama tadi, ternyata unta itu jadi permisalan bagaimana dipan-dipan yang ada di surga itu dinaiki. Ini yang mungkin gak terpikir oleh kita. Dari mana kita tahu bahwa dipan itu kalau kita ingin naik kemudian dipannya turun, setelah kita naik dipan itu naik kembali? Dari mana cara naik seperti itu bisa kita pahami? Ternyata dari unta. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan dengan seekor unta. Yang unta itu tinggi, ketika orang mau naik, kalau lompat, unta itu lebih tinggi daripada kuda. Sulit, barangkali butuh tangga, tapi ternyata tidak butuh itu semua. Unta itu akan otomatis dia turun, duduk, kemudian setelah dinaiki dia berdiri kembali. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.